Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menerangkan tanda matinya hati seseorang salah satunya adalah tidak merasa sedih saat ketinggalan melakukan amal baik dan mengerjakan kewajiban, serta tidak menyesal setelah berbuat dosa, serta tidak menyesal jika telah berbuat dosa ataupun perbuatan melanggar. Pendengar Nabi Muhammad SAW, siapa yang merasa senang oleh amal kebaikannya dan merasa sedih atau menyesal atas perbuatan dosanya, maka ia seorang mukmin atau beriman. Mutiara Pagi RRI Bandung pagi hari ini bersama Ustadz Umar Yusuf Emsos, pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam, akan mengupas tuntas ciri-ciri matinya kolbu. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tanzila liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan kolbu kita. Mudah-mudahan kolbu kita dalam keadaan senantiasa kolbu yang salim, ya. Jemaah dimanapun berada, insya Allah pada kesempatan ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu ciri-ciri matinya kolbu. Kolbu itu adalah salah satu yang ada di dalam diri kita, ya. Jadi berbicara kolbu ada istilah al-inqilab, ya. Jadi al-inqilab itu berubah-ubah, ya. Makanya karena hati itu, kolbu itu berubah-ubah, doa yang sering kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Wahai yang membolak-balikan hati, ya. Artinya kolbu adalah al-inqilab. Kolbu adalah bolak-balik, berubah-ubah. Karakter manusia itu berubah-ubah. Sifat manusia itu berubah-ubah. Hari ini kita semangat dalam beribadah. Besok biasa-biasa. Selanjutnya sangat destruktif. Penurunan yang sangat tajam. Kalau dalam bahasa iman itu ada kalanya iman itu di atas, ada kalanya di bawah. Al-iman yazid wa yanqus. Nah, begitupun kolbu kita bolak-balik, ya, berubah-ubah. Oleh karena itu jangan lupa setiap berdoa, setelah sholat berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, pemirsa dimanapun berada, selanjutnya berbicara kolbu, sebelum saya menyampaikan indikasi atau ciri-ciri dari kolbu yang matinya kolbu, yang jelas hati dan kolbu ini yang akan kita menjadi sebuah pembahasan. Kalau hati itu nanti ada hati lahiriah, ada hati jasmaniah, gitu ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu kolbu, ya. Kolbu itu yang pertama ada yang namanya kolbun mayyit, ya. Kolbun mayyit itu hati yang mati, ya. Hatinya mati, ya. Kalau mati, ya tidak bisa apa-apa lagi, ya. Sesuatu yang mati artinya tidak ada peluang untuk hidup, tidak ada peluang untuk diperbaiki karena memang sudah mati, ya.
Jadi menurut Ibnul Qayyim ya, ini tentang qalbun mayit ya. Tentang qalbun mayit menurut Ibnul Qayyim Al-Zauziyah bahwa hati adalah yang tidak mengenal Tuhannya. Jadi hati yang mati itu tidak mengenal Tuhannya. Indikasi yang sangat apa namanya? Yang sangat substansi ya. Yang sangat substansi bahwa hati yang mati itu tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau selama di dunia manusia itu tidak mengenal Tuhan, yaitu hatinya mati gitu ya. Maksud Tuhan di sini adalah Allah gitu kan. Tidak mengenal Allah, hatinya mati. Tidak beribadah kepadanya ya. Orang yang hatinya mati tidak beribadah kepadanya. Orang-orang yang tidak pernah ibadah ibadah apapun ya, ibadah yang diajarkan, yang disyariatkan, berarti dia tidak beribadah kepadanya. Kemudian tidak taat, pekerjaannya suka maksiat, baik itu maksiat lahir dan batin, dan selalu menurut syahwat. Jadi nafsu dan syahwat, hawa ummutaba, itu indikasi dari qalbun mayit ya. Maka di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28 di situ Allah memberikan statement ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' min aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan ya. Jadi ghafalna, man aghfalna ya. Ada dalam ayat yang lain humul ghafilun. Jadi gafleh itu dari bahasa Arab Ustaz. Gafleh, goflah, gofilun. Orang yang suka main gapleh itu selalu lalai gitu. Karena kalau sudah gapleh itu kayak mancing gitu ya. Dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Ini apa namanya, penguatan terhadap qalbun mayit, ketika qalbu kita itu sudah mati gitu ya. Jadi qalbu kita sudah mati. Kemudian yang kedua, ada yang namanya qalbun marid ya. Jadi qalbun marid ini hati yang sakit ya. Yang namanya sakit pasti ada obatnya gitu ya. Masih ada peluang untuk taubat. Tetapi kalau sudah mati itu susah, kecuali misalnya Allah memberikan kehidupan lagi gitu ya. Nah, hati yang sakit adalah yang di dalamnya terdapat keimanan. Jadi di dalamnya ada nilai-nilai keimanan, ada sedikit-sedikit keimanan, tetapi bercampur dengan kesyirikan. Inilah ketika hati yang mati biasanya, terutama di dalam masalah kemusyrikan, kesyirikan, di sisi lain dia beribadah, percaya terhadap Allah, kemudian di sisi lain dia juga percaya terhadap Tuhan-Tuhan yang lain. Makanya memahami makna la itu artinya la nafi. Itu harus meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain. La nafi, meniadakan, tidak percaya, atau la khadam. Al khadam artinya menghancurkan. Jadi makna la di sini adalah menghancurkan, meniadakan Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan manusia. Nah, hati yang sakit itu terdapat keimanan, tapi imannya itu wayangkus. Jadi kondisi keimanannya itu tidak di atas, tetapi di bawah. Makanya orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik itu disebabkan karena imannya bermasalah, sehingga atau dicampur adukan antara kemusyrikan ya dengan kemusyrikan, dan di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah. Jadi antara cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah, di sisi lain dia juga melakukan kemusyrikan. Ini bagian dari contoh hati yang sakit. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 10, ini ayatnya sangat familiar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun ya. Dalam hati mereka ada penyakit. Nah, jadi dalam kolbu ya. Ini kolbu secara maknawiyah ya.
Kalau kolbu secara lahiriah itu penyakit liver berarti ya. Liver itu kan lebih ke fisik gitu ya. Makanya di sini lebih tepatnya itu bukan hati, tetapi kolbu ya. Karena hati itu lebih ke fisik, sementara kolbu itu lebih kepada maknawiyahnya, secara maknawiyah. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Ya. Nah, kita lihat. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta gitu ya. Jadi orang-orang yang hatinya berpenyakit ya berpotensi untuk melakukan kebohongan-kebohongan di hadapan Allah gitu ya. Karena sudah jelas di sini dalam hati mereka ada penyakit. Ya, tentunya kalau kita berbicara penyakit itu dalam buku Imam Al-Ghazali banyak ya mengobati penyakit ya apa? Penyakit hati dan pengobatannya Ustaz ya. Penyakit hati dan pengobatannya ini yang menjadi hijab seseorang, terhijabnya komunikasi antara dirinya, antara batinnya dengan Allah itu karena di dalam batinnya itu bertengger penyakit-penyakit batin gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat di sini ada beberapa penyakit batin. Kemudian yang ketiga adalah qalbun salim ya. Qalbun salim adalah hati yang selamat. Jadi yang dimaksud dengan qalbun salim di sini adalah terhindar dari kesyirikan. Ya, kalau tadi kan bermain-main dengan kesyirikan. Orang-orang yang hatinya salim, hatinya selamat, dia akan menolak aktivitas kesyirikan, kemusyrikan, kemudian akan terselamatkan dari akidah yang menyimpang. Karena kan banyak akidah-akidah yang menyesatkan atau dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan gitu ya, atau aliran-aliran yang sesat ya. Misalnya banyak gitu aliran apa penyakit-penyakit yang apa namanya yang ada dalam diri manusia itu yang bisa menjadi hijab terhadap Tuhannya, baik itu riyanya, baik hasadnya dan lain sebagainya. Ini ada sebuah hadis at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri salasa marratin. Takwa itu ada di sini sambil menunjukkan ke dalam ke dada sebanyak 3 kali. Artinya ketika Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Jadi takwa itu ada di sudur. Ada di sudur. Sudur? Ada ayat innallaha alimum bidzatis sudur. Ya. Innallaha alimum bidzati sudur artinya sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam sudur, di dalam sodri. Allahumma shrah bil Qur'ani sodri ya. Sudur, apa yang ada di dalam kolbu. Karena kolbu itu adanya di sodri, ada di sudur ya. Nah, kemudian dalam surah Asy-Syu'ara, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim ya. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi orang-orang yang menghadap Allah itu adalah yang memiliki hati yang bersih. Ketika di alam syahadah itu kan jiwa seluruh manusia, jiwa seluruh manusia itu menghadap Allah dan itu bersih. Jadi bersih jiwanya. Apalagi di sini misalnya kelak nanti akan berjumpa dengan Allah itu adalah orang-orang yang memiliki qalbun salim. Jadi hati yang bersih, ya. Hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang terbebas dari berbagai macam penyakit qalbu, ya, penyakit hati. Pemirsa, dimanapun berada. Sedikit juga saya sampaikan tadi beberapa atau 3 poin ya tentang hati manusia. Ada qalbun mayyit, ada qalbun marid, ada qalbun salim. Kita mudah-mudahan memiliki salah satu qalbu yaitu qalbun salim. Nah, lantas bagaimana berbicara qalbu gitu ya? Berbicara qalbu, maka qalbu di sini ada atau di Indonesia kan dulu ya. Jadi qalbu hati, ada hati jasmaniah gitu ya. Jadi hati jasmaniah itu lebih kepada hati yang jasad ya, hati yang berbentuk
daging gitu ya, berbentuk daging, sementara hati yang ruhaniyah inilah menjadi subjek pembahasan di dalam Al-Qur'an. Jadi kolbu secara ruhaniyah ini menjadi subjek pembahasan ya. Subjek pembahasan. Misalnya kenapa di dalam melaksanakan saum, bahwa saum ahli tarikat itu harus mensaumkan indra batin. Nah, indra batin ini hubungannya dengan hati yang ruhaniyah, lebih kepada ruhani. Karena berbicara batin ini berbicara ruhani. Sementara indra lahir adalah lebih kepada panca indra yang bentuknya lahiriah. Dan yang sangat sulit itu adalah bagaimana mengimsakan indra batiniah ini. Karena apa? Karena kalau di dalam kolbun secara ruhani masih bertengger penyakit-penyakit hati, dari mulai ujub, dari mulai takabur, ria, hasad dan lain sebagainya. Ini yang menjadi persoalan. Tidak terkabulkannya doa seseorang karena ada hijab. Jadi hijab bukan hijab secara lahir, tetapi hijab secara batiniah. Nah, jadi berbicara kolbu, berbicara hati, yaitu hati secara jasmania, itu juga harus disehatkan. Yang kedua adalah hati secara ruhania, ini yang sangat urgent bagi kita semua, karena hati yang bersih itu akan mampu mengendalikan panca indera. Benar dan tidaknya kehidupan kita, perilaku kita ini tergantung kepada raja, karena kolbu itu adalah raja. Makanya kolbu ini itu terjadi peperangan gitu ya. Jadi di dalam diri kita itu Ustaz ada nafas atau jiwa gitu ya, an-nafas atau jiwa, kemudian ada hawa nafsu, kemudian ada syahwat. Nah, di dalamnya itu ada kolbu. Kolbu itu diperebutkan oleh tiga ini ya. Diperebutkan oleh jiwa, nafas, diperebutkan oleh hawa nafsu, dan diperebutkan oleh syahwat. Dan ini terjadi peperangan terus-menerus yang menyebabkan yang memperebutkan apa? Memperebutkan singgasana. Dan singgasana itu adalah kolbu. Nah, ketika kolbu kita ini dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsu, ini sangat berbahaya. Kalau kolbu itu dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsu, maka tadi kembali kepada manusia ini memiliki hati yang mati gitu ya, atau paling tidak hati yang sakit. Kenapa? Karena kolbunya, singgasana tersebut dikendalikan oleh dua, syahwat dan hawa nafsu. Seandainya nafas tersebut ada nafas yang fitrah ya, pernah berjumpa dengan Allah, dan nafas ini adalah gambaran satu gambaran bahwa manusia itu harus dikendalikan oleh jiwa yang mutmainnah. Itu hawa nafsu kemudian syahwat itu tidak akan mendominasi ya. Tidak akan mendominasi. Biarkan syahwat itu ada dalam diri manusia, biarkan hawa nafsu ada dalam diri manusia, karena syahwat dan hawa nafsu itu sebagai penyempurna bahwa kita adalah sebagai manusia ya. Kalau manusia tidak memiliki syahwat atau hawa nafsu, itu bukan manusia namanya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah biarkan syahwat dan hawa nafsu ada dalam diri kita, tetapi kolbu inilah yang harus diselamatkan. Maka ketika nafas kita, jiwa kita yang pernah menjawab pertanyaan Allah bala syahidna, kemudian menyelamatkan kolbu, maka disitulah kolbu yang berkuasa di dalam diri kita. Maka di dalam pembahasan ar-ruh, maka ruh itu kan pertama ada ar-ruhu fauqal hawa. Artinya ketika ruh manusia ada di atas hawa nafsu, itu akan melahirkan nafsul mutmainnah, yaitu jiwa-jiwa yang tenang. Maka dalam Al-Qur'an kita temukan ayat tentang ini, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian Ustaz. Baik pendengar dan pemirsa, telah kita simak seperti apa bahwa yang dinamakan mati atau tanda mati husnul khatimah, Ustaz ya. Ya. Tentang bahwa ternyata kolbu Ustaz. Pendengar, ciri-ciri matinya kolbu tersebut bukan
ciri-ciri matinya kolbu tersebut diantaranya pendengar, salah satu diantaranya yaitu orang yang suka meremehkan sholat dan berani meninggalkannya. Kemudian juga disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir, yang artinya apakah yang memasukkan kamu ke dalam syakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya. Kemudian juga pendengar, hati-hati, ternyata juga salah satu ciri di antara kolbunya mati atau hatinya seseorang sudah mati, yaitu merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa dan maksiat. Ini juga harus hati-hati. Ternyata orang yang sering berbuat maksiat merupakan salah satu ciri kalau hatinya sudah mati. Tidak ada rasa penyesalan sedikit pun dalam berbuat dosa, dan hatinya menjadi berkarat dan keras akibat dosa maksiat yang dilakukannya setiap hari. Bagaimana Quran surat Al-Muhaffifin yang artinya, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya segala dosa yang selalu mereka lakukan telah menutup hati mereka. Pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung masih bersama dengan Al-Ustadz Umar Yusuf M.Sos dari Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam. Akan kita lanjutkan kembali. Silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Pemirsa dimanapun berada, tadi saya sudah menyampaikan semacam bahwa kolbu itu adalah singgasana. Maka karena ini singgasana itu diperebutkan. Nah, ketika singgasana ini sudah aman, artinya kolbu ini adalah raja, kolbu ini adalah pemimpin, maka kolbu ini adalah aman ya. Jadi tetapi seandainya kolbu ini mati, wah ini tidak aman gitu ya. Jadi kalau kolbu ini mati, tadi seperti yang disampaikan Ustadz tadi, kalau indikasi dari kolbu yang mati itu haroream sholat gitu kan, kemudian hal mendengar kebaikan-kebaikan juga tidak mau bergaul dengan orang-orang yang soleh, bahkan tidak mau mendengar nasihat karena hatinya sudah tertutup, fi qulubihim maradun, penyakitnya yang sangat dahsyat gitu kan. Oleh karena itu jangan sampai hati kita mati, paling tidak sakit tidak apa-apa ya, karena sakit itu bisa kita obati ya. Nah, saya masih berbicara tentang hijab gitu ya, tentang hijab daripada hati ini ya, bahwa hijab ada beberapa hijab yang hijab motivasi membersihkan hati gitu ya. Jadi biar hati ini tidak mati ya, hati ini tidak sakit, jadi artinya tetap konsisten dengan salimnya gitu ya. Maka hijab pertama itu adalah harta, ternyata bisa menjadi sebuah hijab gitu ya. Kenapa? Hatinya terikat pada harta. Artinya berbicara harta ini berbicara tentang representasi dunia ya. Jadi kalau dunia ada di kolbu, hati-hati kan gitu ya. Maka karena kalau dunia itu sudah ada di kolbu, maka ada satu penyakit yang bernama al-wahan. Al-wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi hubbud dunya wa karahiyatul maut itu adalah al-wahan. Tapi kita kan hidup di dunia, iya betul, dunia itu untuk mengumpulkan pahala. Maka Islam memiliki sistem keseimbangan. Jadi antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Artinya kalau orientasi dunia oriented gitu ya, dunia oriented tidak mengenal kematian, itu dinamakan hijab ya. Jadi kalau hati itu diliputi dengan harta, dengan dunia, itu hati-hati saja gitu kan, karena itu bisa menjadi persoalan, nanti akan mengantarkan kepada su'ul khotimah kehidupannya. Kenapa misalnya orang-orang yang mati su'ul khotimah itu karena memang kolbu, ruh, jiwanya itu tidak mau keluar dari raga. Kenapa tidak mau keluar? Karena masih mencintai dunia gitu ya, mencintai dunia. Kemudian yang menjadi hijab hati juga itu adalah taklid ya. Taklid itu lawan daripada ittiba gitu ya. Jadi taklid itu ikut-ikutan. Jadi hijab taklid di sini bisa terbuang dengan meninggalkan ta'assub. Jadi ta'assub ini artinya fanatik terhadap satu pemahaman, satu mazhab. Makanya
dalam perspektif mazhab itu tidak bisa fanatik terhadap satu mazhab gitu ya. Boleh misalnya kita inilah pilihanku, nggak apa-apa, tetapi jangan terlalu fanatik, karena kalau fanatik kesananya itu menolak ajaran-ajaran yang lain gitu ya. Wah, saya mah ada ini, tidak mau menerima ilmu dari yang lain gitu. Ini namanya taklid. Kemudian yang menjadi maksiat itu adalah apa, yang menjadi hijab itu juga maksiat. Jadi maksiat kolbu ini sangat berbahaya. Ada ungkapan tulul amal ya. Jadi panjang angan-angan ini merupakan penyakit dari dalam ya. Tulul amal, panjang angan-angan, kesananya itu melamun gitu ya. Kemudian berhalusinasi, berpikir yang negatif dan lain sebagainya. Artinya dia bermaksiat di dalam dunia maya. Ini sangat berbahaya. Dan yang terakhir ini yang berhubungan dengan hijab motivasi untuk membersihkan hati, salah satunya adalah kemegahan. Jadi kemegahan yang berlebihan. Ya, di dalam sejarah banyak diceritakan orang-orang yang hidupnya bermegah-megahan, kemudian oleh Allah dihancurkan. Pemirsa dimanapun berada, kemudian berbicara indikasi hati yang matinya kolbu. Ini karena apa? Di dalam kolbunya itu bertengger sifat-sifat dengki gitu kan, iri dengki gitu ya. Nah ini menjadi penyakit atau indikasi dari matinya kolbu seseorang itu, karena di dalamnya ada iri dengki ya, karena orang-orang dengki itu kan artinya dia tidak mau kenikmatan itu ada di orang lain. Kemudian ada ria. Dalam Al-Qur'an kita temukan ria itu ternyata indikasi dari orang munafik gitu ya. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menipu Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dikatakan kepada mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri kusala, tapi dalam keadaan malas. Yang kedua, yura'unanas, ingin mendapatkan pujian dari orang lain atau ria ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya gitu ya terhindar dari berbagai macam penyakit penyakit kolbu, sehingga kolbu kita tetap bersih ya. Paling tidak jangan sampai menjadi mati gitu ya. Paling tidak cukup dengan sakit ya. Sakit insya Allah ada pembersihnya, seperti itu Ustaz. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Mutiara Pagi masih bersama Ustadz Umar Yusuf M.Sos di pagi hari ini. Pendengar bisa kita simak di Quran Surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya dan sungguhnya akan kami isikan dalam neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai dari mendengarkan kebenaran. Mutiara Pagi di penutup perjumpaan kita di pagi hari ini, silakan Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Dalam Al-Quran kita temukan ayat tentang gambaran manusia yang diperumpamakan. Tadi diungkapkan oleh Ustaz seperti binatang, kal an'am balhum adol ya. Seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Itulah satu gambaran indikasi dari manusia yang kolbunya mati, kolbunya tidak mengenal Tuhan, kolbunya diliputi dengan kemaksiatan, seperti binatang. Diumpamakan seperti binatang, bahkan binatang mungkin tidak terlalu menyesatkan tuh ya, tetapi balhum adol, lebih sesat daripada binatang. Mudah-mudahan kita terlepas dari penyakit-penyakit seperti itu, Ustaz. Amin. Baik pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi di Bandung. Insya Allah di kesempatan lain kita akan berjumpa kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.